Kembali di spesial dialog dan saya masih berbincang bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, Anda tadi sebelum jeda menyampaikan terkait dengan teknologi, saya juga jadi teringat sama satu bahasan yang memang cukup menarik dan ini juga menjadi concern lah teman-teman di industri kreatif mengenai artificial intelligence. Lawan atau kawan dan apa yang harus teman-teman industri kreatif lakukan agar kemudian bisa beriringan dan memanfaatkan AI ini sebagai tools yang dapat memaksimalkan kreativitas mereka ke depan. Ya, jika kita kelola dengan baik, jika kita mengambil peluang dengan cerdas, maka ini akan menjadi kawan. Dan saya melihat bahwa AI termasuk machine learning, robotics, big data, dan Internet of Everything ini adalah sebuah keniscayaan. Kita melakukan sebuah transformasi besar dari segi ekonomi digital. Dan ini bukan hanya bicara mengenai efisiensi, tapi juga kecepatan produksi dan bagaimana mengurangi biaya produksi. Saya melihat kreativitas manusia ini akan dibantu dengan kecerdasan buatan. Dan saya melihat Indonesia ini tidak akan menjadi penonton, tapi akan menjadi pemain. Karena selama ini kita hanya dinilai sebagai target market. Nah, kita harus dorong dengan masif para pengembang teknologi AI ini. Saya baru saja melakukan survei kepada 84 pakar. Ternyata 40% mereka melihat transformasi terbesar yang akan dilakukan dalam 3-5 tahun ke depan adalah bahwa AI adalah teknologi yang paling berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Dan AI dianggap bisa mendorong pertumbuhan karena inovasi. Karena ada juga aspek daripada efisiensi dan kecepatan produksi maupun imajinasi dan kreativitas. Tapi, nah ini ada tapinya, harus dijaga dari segi etika dan hukumnya. Jadi saya mengingat banyak sekali perkembangan AI ini dari segi penciptaan algoritma dan kemarin pemerintah sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa kita harus mempersiapkan dan merespon perubahan itu dengan baik. Keputusan pemerintah mengenai social commerce ini untuk menyiapkan kita bahwa algoritma yang nanti tercipta karena kekuatan AI ini tidak menghancurkan ekonomi anak bangsa. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kan menyatakan bahwa ekonomi Indonesia itu disusun berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Dan seluruh yang dimiliki kita di sini termasuk pasar Indonesia ini digunakan sebaik-baiknya untuk hajat hidup orang banyak. Jadi kemarin ini kami ingin agar talenta-talenta digital kita juga bisa memahami bagaimana algoritma yang ada di dalam e-commerce itu bisa mendorong penciptaan peluang usaha bagi para UMKM kita di bidang lintas sektor, bukan hanya di ekonomi kreatif tapi juga di bagian yang ada dalam keseharian kita. Jadi AI ini saya yakin akan mendorong kita lebih berkolaborasi, lebih melakukan evaluasi yang lebih cermat lagi, dan siapapun yang nanti akan memimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia ke depan. Apa yang menjadi fokus daripada kita untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2045 yang disebut sebagai generasi Indonesia emas. Oke, artinya memang juga harus ada perundangan khusus yang juga mengatur mengenai keberadaan dari AI di industri kreatif begitu ya. Tadi Anda juga menyebutkan mengenai social commerce yang juga sangat sekali hangat diperbincangkan begitu ya. Anda sempat menyampaikan penolakan lah ya terkait dengan wacana penutupan TikTok Shop secara total. Kemudian juga Anda melihat bahwa penutupan TikTok sendiri adalah untuk melindungi teman-teman UMKM. Kemudian kabarnya juga ada satu statement yang disampaikan mengenai TikTok Shop akan kembali dibuka asalkan TikTok Shop mau mengikuti peraturan yang disyaratkan oleh pemerintah. Perkembangannya seperti apa dan ke depan akan seperti apa, Pak Sandi? Baru saja berkoordinasi sama teman-teman dari TikTok, juga dari Kemenkop UKM, juga dari Kementerian Perdagangan, bahwa kita menciptakan regulasi ini tentunya kita ingin yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan ini 280 juta rakyat Indonesia. Memang ada jutaan TikTokers, terutama TikTok shoppers, yang kemarin ini pasti terdampak dengan kebijakan ini. Tapi mereka semua berkomitmen untuk mengikuti regulasi dari pemerintah untuk melindungi kita juga sendiri untuk masa
menengah sampai masa jangka panjang. Nah, tentunya kami mendorong dan TikTok sudah memberikan statement yang clear bahwa mereka akan mengikuti regulasi pemerintah. Jadi selama mereka bisa mengikuti regulasi pemerintah, bahwa mereka akan ada pemisahan daripada social media dan e-commerce, ini tentunya sudah sesuai dengan kaidah dan peraturan yang sudah kita tetapkan. Jadi kebijakan kita ke depan bagaimana kepatuhan terhadap hukum, compliance ini juga memberikan ruang terhadap inovasi, terhadap peluang usaha, dan juga terhadap penciptaan lapangan kerja. Jutaan daripada lapangan kerja kemarin itu adalah kemampuan mereka berinovasi dan berjualan melalui sebuah platform. Nah, nanti kalau platformnya sudah dipisah dengan regulasi yang juga tepat, kita harus pastikan algoritmanya tidak predatory terhadap produk-produk UMKM kita. Jadi jangan semuanya impor. Dan seandainya harus impor, ini terkait juga harus secara seamless dengan bea cukai, dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu yang ingin saya dukung ke depan, dan kita akan siapkan nanti pelatihannya setelah TikTok Shop ini kembali lagi sesuai dengan regulasi. Kita akan siapkan juga dukungan permodalannya dan pengembangan digitalnya, sehingga mereka ini bisa mendapatkan tambahan dari cuan. Baik. Dan tahun 2024 kayaknya ini banyak cuan banget, karena biasanya tahun-tahun politik ini justru konsumsi meningkat. Jadi saya harapkan tingkat mobilitas yang tinggi tahun depan, juga dengan tahun-tahun kita memberikan perhatian lebih kepada ekonomi kreatif, kita bisa menyambut regulasi ini dengan hasil yang positif ke depan. Untuk siapa? Untuk NKRI. Baik. Singkat Pak Sandi, optimisme Anda terkait dengan pariwisata dan juga ekonomi kreatif ke depan seperti apa? Sangat optimis. Pariwisata kita di dalam titik yang sangat menentukan momentumnya, harus kita gercep, geber, dan gaspol. Ekonomi kreatif juga kita pastikan keberlanjutan percepatan pembangunan dari sisi ekonomi kreatif, sehingga pada satu saat kita akan melampaui, kan kita sekarang kontribusinya 8% terhadap ekonomi. Kita bisa mencapai 12%, kita bisa melampaui Korea. Sehingga kita menjadi dua negara terbesar dari segi kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Oke, pokoknya yang terbaik untuk industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Pak Sandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Yuki, sukses semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.